Hai YouTuber, manusia tertua yang pernah hidup di Indonesia dan mengaku sebagai manusia tertua di dunia yang pernah kita tahu ada Pacikoto yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Pacikoto diketahui adalah salah satu manusia dengan usia terpanjang di dunia. Tapi ada beberapa orang atau beberapa keyakinan yang mengatakan ada beberapa manusia yang hidup lebih lama atau hidup abadi. Ia sudah sejak lama keabadian dan rahasia awet muda telah mempersona orang-orang takut akan kematian. Berbagai cara dilakukan untuk menemukan rahasia hidup abadi tersebut, dan ada juga beberapa orang yang mengaku dirinya mampu hidup abadi dengan segala cara mereka lakukan. Apa Anda percaya? Mari kita buktikan dan berikut info 5 orang yang mengaku boleh hidup abadi. Tapi sebelum masuk info 5 di bawah video ini, ada tombol subscribe atau tombol melanggan. Kalau Anda suka konten-konten info 5, Anda boleh menekan tombol itu untuk melanggan video dan mahani share info 5 ini percuma. Oke, seterusnya, Alex Chiu. Alex adalah seorang lelaki berusia 46 tahun yang tentunya mampu hidup abadi dengan penemuan yaitu sebentuk cincin magnetit. Dia mengatakan jika kita menggunakan cincin magnetit tersebut di jari tangan dan jari kaki manusia, maka sel-sel manusia akan terus menahan diri dan manusia akan terus tetap sehat dan tetap hidup. Dan jika sel-sel kita tetap hidup, maka tentunya kita mampu hidup abadi, kata Alex. Alex juga mengatakan cincin abadi ini dia temukan dari teknologi perubatan Cina kuno dan memodelkannya ke dalam sebuah bentuk yang semua manusia boleh menggunakannya. Kalau Anda berminat, cincin ini ada dijual di Amazon.com, tapi info 5 tidak mengesyorkannya. Cincin magnetit abadi ini dijual dalam dua warna hitam dan putih, tapi hitam agak lebih mahal karena bahannya lebih kuat. Mumi Biksu Buddha dari Jepun. Mumi Biksu Buddha dari Jepun. Pada tahun 1960, para pengkaji di Jepun terkejut saat menemukan mumi sempurna dari wilayah Yamagata, Jepun. Menurut kisah, para biksu tersebut mendidik diri mereka sebagai mumi untuk keselamatan umat manusia. Sebelum tewas, seorang biksu hanya makan buah dan kacang-kacang selama 3 tahun. Mereka juga akan minum teh racun untuk menjaga serangga menjauh dari tubuh mereka. Menjelang kematian, biksu yang bertapa hidupnya menjadi mumi akan dimerditasikan di sebuah makam tabung pernapasan. Dia akan membunyikan lonceng sebagai tanda jika dia masih hidup. Namun, bila lonceng tidak lagi berbunyi, petanda biksu telah tidak bernyawa. Lalu, kemudian muridnya akan menyegal kubur tersebut. Setelah 3 tahun, kubur akan dibuka kembali. Bila tumbuh biarawati tidak membusuk, ia akan disembah Buddha yang hidup. Bahkan, jika dia gagal akan dimakamkan dengan sebuah penghargaan. Dari 100 orang, hanya 24 biksu yang pernah mencapai status Buddha yang hidup tersebut. Nicholas Flamel. Flamel hidup pada akhir abad ke-14 sampai ke awal abad ke-15. Sebagai seorang sarjana telah mendedikasikan hidupnya untuk menerjemahkan sebuah buku misteri yang menjelaskan batu bertuah. Batu bertuah dipercayai boleh mengubah logam menjadi emas. Bukan itu sahaja, dia dan istrinya dipercayai mengetahui rahasia hidup abadi. Walau bagaimanapun, Flamel tercatat meninggal di Paris pada tahun 1418 dan tiada catatan yang menjelaskan lanjutan temuannya tentang batu bertuah tersebut. Sewaktu hidup, pasangan ini dikenal dari kekayaan dan kemurahan hati mereka. Yana de Poitiers. Pada tahun 1500 di Perancis, obat awet muda umumnya terbuat daripada bahan-bahan seperti jaring laba-laba, cacing tanah, dan minyak kalanjengking. Namun, istri dari Raja Henry II memilih cara yang ekstrim tetap muda. Dia ini memutuskan meminum emas untuk memanfaatkan kekuatan matahari agar menjaga awet muda. Pada kenyataannya, kecantikan Diana karena akan gen yang bagus dan kebiasaannya berolahraga
Wanita ini meninggal pada usia 66 tahun. Emas yang diminum membuatnya mengalami anemia dan tulang yang lemah. Setelah dikuburkan semasa rambutnya diperiksa ternyata mengandungi emas 500 kali batas normal bersama dengan kandungan merkuri. Isaac Newton. Salah satu ilmuwan berpengaruh di dunia tidak luput jika tertarikannya akan hidup abadi. Sebelum kimia menjadi suatu disiplin ilmu, Isaac Newton pernah mempelajari okkultisme, yaitu ilmu tentang kekuatan setan. Teks-teks yang selamat dari kebakaran di Labum Auditorium menunjukkan bahwa dia juga berusaha menemukan batu-batu bertuah. Termaksud juga penelitian di kota Salmi tentang rasa hidup abadi. Banyak yang percaya Isaac Newton melakukan penelitian tersebut secara diam-diam di bawah kendali kerajaan Inggris. Yang mirip karena penelitiannya tersebut membuatnya mengalami gangguan saraf, insomnia, kehilangan nafsu makan, keracunan merkuri, dan juga timbal hingga akhirnya dia tewas sebelum menemukan rasa hidup abadi.